Kita lanjutkan yaitu sekarang uslub madah wadzam ya, yaitu penggunaan pujian dan celaan ya. Kita lihat di sini ada kata nikma, ada penggunaan bisa, dan satu lagi di sini ada habada ya. Habada memang jarang ya dipakai, tapi di sini dijelaskan di baina yadaik, bagus ya. Jadi lengkap. Jadi penggunaan pujian dan celaan, kalimat pujian dan celaan itu menggunakan kata nikma, bisa, dan habada. Nah, habada ini kan memuji ya, sebagus-bagus atau sebaik-baik gitu kan. Sama seperti arti dari nikma ya, sebaik-baik sahur ya, at-tamru. Sebaik-baik makanan sahur adalah tamr, kurma gitu kan. Lalu bi'sa syarab al-khamru, seburuk-buruk gitu ya. Seburuk-buruk minuman adalah khamr gitu. Ya, atau bi'sal aduwu iblis, yaitu seburuk-buruk musuh adalah iblis gitu kan. Nah, habada juga artinya sama ya. Habada di sini kan kolom di sini ini artinya memuji ya. Sebaik-baik atau sebaik-baik atau sebagus-bagusnya gitu. Itu ngartiinnya ya. Habada juga artinya sama. Sebaik-baik atau sebagus-bagusnya. Apa ini? Qanaah ma'al jiddi gitu ya. Sebaik-baik atau sebagus-bagusnya dari qanaah adalah bersama jiddi di sini, bersama kesungguhan ya. Atau di sini la habadha berarti seburuk-buruk yang artiinnya. Karena ada la-nya di sini ya. Di sini la habadha nar ya, seburuk-buruk atau sejelek-jeleknya neraka ya. Waqtirobuha gitu ya. Jadi artinya sama seperti nikma dan bisa untuk habada ya, bisa dilihat di kamus ya, artinya sebaik-baik atau senikmat-nikmat, sama untuk pujian gitu. Nah, coba kita lihat sekarang kaedahnya ya. Kaedahnya itu harokatnya setelah nikma itu apa, lalu nikma itu dia isim atau fiil. Nah, kita harus tahu, yaitu di sini kaedahnya. Kita baca kaidahnya. Al-qaidah nikma fi'lun madin lil madhi ya. Nikma itu dia fi'il bukan isim ya. Fi'il madi ya. Lil madhi untuk pujian. Lalu kalau bisa juga fi'lun madin sama ya. Fi'il madi untuk celaan ya. Wa fa'iluhuma, dan fa'il dari keduanya, namanya fi'il kan harus ada fa'ilnya gitu ya. Jadi setelah nikma atau setelah bisa itu harus ada fa'ilnya ya. Wa fa'iluhuma, dan fa'il dari keduanya adalah ya'ti ala arba suar, datang dengan empat bentuk atau 4 macam, yaitu ini ya, 1, 2, 3, 4. Yaitu bentuk yang pertama adalah dengan al ya. Jadi setelah nikma atau setelah bisa itu ada al di situ. Artinya dia sebagai fa'ilnya ya. Lalu yang kedua adalah mudhof ilah muhalla bi al ya. Jadi setelah nikma atau bisa itu ada mudhof, lalu setelahnya lagi al gitu. Lalu yang ketiga, bentuk ketiga dari fa'il nikma atau bisa adalah domir mustatir mumayyaz binakiroh. Lalu yang keempat adalah kalimati ma, ada maknya di situ ya. Setelah nikma atau bisa itu ada mak di situ. Nah, nanti kita lihat contohnya di atas ya. Nah, ini ketutup ya. Jadi kita selesaikan dulu baca kaidahnya. Wa ma ba'dal fa'il huwal makhsus. Dan apa-apa yang setelah fa'il ya, jadi kan setelah nikmat tadi fa'il ya, fa'il tadi 4 bentuk ini kan.
Nah, setelah fa'il adalah al-makhsus yang dikhususkan dengan dari pujian dan celaan itu apa gitu kan. Tadi misalnya senikmat-nikmat makanan sahur adalah kurma. Nah, kurma di situ adalah namanya al-makhsus di sini. Ya, nikma as-sahuru at-tamru gitu kan tadi ya. Nah, makanya at-tamru di situ kurma di sini adalah sebagai al-makhsusnya. Yang dikhususkan dari pujian itu apa? Oh, si kurma ternyata. Gitu. Contohnya tadi ya. Waqad yataqaddamu ala fi'lihi ya. Dan kadang mendahului atas fi'ilnya yang dikhususkan ini gitu. Di depan nikma berarti ya. Ya. Wa yajuz antadkhul alaihima tataknis ya, dan boleh masuk pada si nikma dan bisa itu tataknis. Contohnya di sini adalah nikmat bisat ya, karena di situ yang dikhususkan itu mu'anas gitu kan, makanya ada taknisnya di situ. Ya, itu fungsi dari tataknis tentunya untuk mensifati bahwa yang dikhususkan adalah mu'annas, isi mu'annas ya. Lalu habadha di sini. Habadha fi'lun jamid ya. Fi'il jamid di sini ya, fi'il yang tetap ya, enggak berubah, dia tetap habadha, tulisannya enggak berubah. Lil madhi ya, untuk pujian. La habadha baru untuk fi'lin jamid al-lidham, untuk celaan karena ada la-nya. Ya gitu ya, menjadi sejelek-jelek atau seburuk-buruk ya kalau ada la-nya. Wa fa'iluhuma isim isyarah dha ya. Nah, ternyata fa'ilnya di sini adalah dha-nya. Habba dha gitu ya. Habba plus dha ya. Jadi habba adalah fi'il, lalu dha-nya adalah fa'il gitu. Lalu digabung menjadi habbada. Ya. Lalu wa ma ba'dahu huwal makhsus ya, setelah habadha di sini adalah yang dikhususkan apa? Dari celaan itu gitu. Ya, jadi setelah nikma di sini adalah fa'il. Fa'il kan harus domah, makanya di sini domah kita lihat ya. Setelah fa'il kita lihat tuh contohnya adalah domah. Nikma sahuru, sahuru tadi fa'ilnya. At-tamru adalah al-mahsusnya ya. Nikma sahuru at-tamru. Diulang, nikma tadi fi'il madi ya. Lalu setelah fi'il tentunya fa'il yaitu as-sahuru. Fa'il kan harus domah, makanya sahuru di situ domarunya. Lalu tamrunya di sini al-mahsusnya gitu, yang dikhususkan seperti itu. Dan tadi apa? Ada 4 macam fa'il gitu ya. Mana tadi kaidahnya? Kaidahnya adalah ada 4 macam fa'il, yaitu yang setelah nikma adalah al. Nah, itu kan ada contohnya di situ ya. Setelah nikma adalah al di sini, as-sahuru gitu. Jadi fa'ilnya di situ pakai al. Ini adalah bentuk fa'il yang pertama pakai al. Lalu tadi mudhof kepada al. Ini yang nomor 2 ya. Yaitu jazaul muttaqin. Ya, sebaik-baik balasan untuk orang yang bertakwa adalah al-jannah, surga. Nah, di situ mudhof, jaza adalah mudhof, muttaqin adalah mudhof ilainya. Makanya mudhof muhala al ya. Yaitu mudhof pada si al di sini, al-muttaqin. Ya. Lalu tadi bentuk fa'il yang ketiga adalah nakiroh ya di sini nih ya. Lalu bentuk yang keempat yaitu pakai ma di sini. Nikma ma yattasifu bihi shadiq al-amanah ya. Sebaik-baik apa-apa yang mensifati orang yang jujur adalah amanah ya. Lalu baru habadha ya. Jadi ada 4 bentuk dari fa'il, ini udah ya dicontohkan semua.
bentuk ke-1 pakai al, bentuk kedua mudhof pada al, lalu bentuk ketiga pakai nakiroh, lalu bentuk keempat pakai ma gitu. Lalu ini adalah yang mirip nikma dan bisa, yaitu habadha. Lawan dari habadha adalah la habadha, artinya sama, seburuk-buruk. Kolom yang ini artinya sebaik-baik atau sebagus-bagusnya, kalau kolom yang ini artinya seburuk-buruk atau sejelek-jeleknya. Itu cara membuat kalimat pujian ataupun celaan. Barakallahu fiik.